Safdah TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Ibu-ibu sekalian, kita insyaallah akan memulai kajian kitab setelah selesai dari pembahasan kitab Hilyah Thalibul Ilm. Kita akan membahas kitab Qawaid fi Tauhidur Rububiyah wal Uluhiyah wal Asma'i was Sifat. Kaidah-kaidah yang berhubungan dengan tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, dan tauhid asma was sifat. Ibu-ibu sekalian, kita akan membahas yaitu yang pertama, qawaid fi tauhidir rububiyah. Itu kaidah-kaidah yang berhubungan dengan tauhid rububiyah. Apa itu tauhid rububiyah, ibu-ibu sekalian? Rububiyah, tauhid rububiyah artinya mentauhidkan Allah di dalam perbuatan-perbuatan Allah. Mentauhidkan Allah di dalam perbuatan-perbuatan Allah. Perbuatan Allah contohnya apa? Itu menciptakan, menghidupkan, mematikan, memberi rezeki. Demikian pula contohnya lagi memberikan manfaat, menolak mudarat. Contohnya lagi mengetahui yang gaib. Ini semua adalah perbuatan-perbuatan yang khusus untuk Allah semata. Ini masuk di dalam rububiyahnya Allah. Maka di sini beliau memberikan beberapa kaidah yang berhubungan dengan tauhid rububiyah. Lebih dari 30 kaidah atau 40. Kita masuk ke al-qaidatul ula, kaidah yang pertama. Kaidah yang pertama. Kata beliau, haqiqatut tauhid. Hakikat tauhid adalah wal jam'u bainan nafyi wal isbat. Yaitu mengumpulkan antara an-nafi, yaitu peniadaan, wal isbat, dan penetapan. Hakikat tauhid adalah mengumpulkan antara meniadakan dan menetapkan. Kata beliau, yaqulul ulama, para ulama berkata, li'anna al-isbata wahdahu la yamna'al musyarakah wa li'anna an-nafya wahdahu ta'thilun mahdun. Karena menetapkan saja tidak mencegah musyarakah, persekutuan. Artinya kita menetapkan bahwa Allah Tuhan, selesai. Saya menetapkan kok Allah Tuhan, selesai. Tapi kita tidak meniadakan, maka ini ya sama saja kita berbuat syirik. Kalau ada orang berkata, saya beriman sama Allah, apakah cukup? Kita katakan tidak cukup.
sampai dia berlepas diri dan kufur kepada selain Allah. Allah berfirman, "Faman yakfur bit-taghuti wa yu'min billah faqad istamsaka bil urwatil wuthqa." Dalam surat Al-Baqarah 256. Allah mengatakan, siapa yang kafir kepada taghut dan beriman kepada Allah, maka sungguh ia telah berpegang kepada tali Allah yang kuat. Lihat, Allah menyebutkan dua perkara. Siapa yang kufur kepada taghut. Apa itu taghut, Ibu? Itu semua yang disembah selain Allah. Wa yu'min billah, dan beriman kepada Allah. Berarti sebatas iman kepada Allah tanpa kufur kepada taghut nggak cukup. Dan tidak disebut tauhid. Kapan disebut tauhid? Kalau kita beriman kepada Allah dan kufur kepada taghut. Ya. Maka kata beliau, menetapkan saja, maka ini sama saja tidak menafikan kesyirikan. Dan menafikan saja, meniadakan saja, ini sama dengan ateis. Tidak ada Tuhan. Seperti orang-orang yang punya keyakinan bahwa tidak ada Tuhan. Ini ateis, jelas. Ya. At-tauhidu laisa huwal isbat faqat wa laisa huwan nafyu faqat wa innama haqiqatut tauhid wal jam'u bainan nafyi wal isbat. Jadi hakikat tauhid bukan menetapkan saja, juga bukan meniadakan saja, akan tetapi harus ada dua ini, menetapkan dan meniadakan. Fatanfi thumma tuthbit, fa idza aradta an tuwahhid ahadan bi syai'in mu'ayyan fa yakfi fi tauhidi bi hadha syai' an tuthbita lahu hadha syai' faqat. Maka kamu harus meniadakan dan menetapkan. Maka kalau kamu ingin menjadi orang yang muwahhid, yang benar-benar mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, kata beliau, maka tidak cukup sebatas menetapkan saja tanpa meniadakan. Ya. Kalau ada orang yang mengatakan saya beriman Allah yang menciptakan langit dan bumi, tapi dia tidak meniadakan yang lainnya. Ya. Dan mengatakan saya beriman Allah sebagai Tuhan, tapi juga saya beriman yang lain sebagai Tuhan. Kita katakan ini syirik, jelas. Ya. Ini kaidah yang pertama nih Bu, pahami baik-baik kaidah yang pertama ini. Kalau kita pahami betul kaidah pertama ini, maka kita sudah paham tauhid. Ya. Kalau ada orang yang berkata, saya cinta Allah, oke. Apakah berarti kamu cinta Allah menjadi orang yang mentauhidkan Allah? Belum. Sampai kita bertanya kepada kamu, ada enggak selain Allah yang kamu cintai seperti mencintai Allah? Kalau ada, kamu belum cinta Allah sebetulnya. Makanya Allah mengatakan, wa minan nas man yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum ka hubbillah. Dalam surat Al-Baqarah ayat 165. Di antara manusia ada yang mengambil tandingan selain Allah. Mereka mencintai tandingan itu seperti mencintai Allah. Lihat, mereka mencintai tandingan itu seperti mencintai apa? Allah. Kalau ada orang berkata, saya takut kepada Allah. Maka kita tanya, ada enggak selain Allah yang kamu takuti seperti kamu takut kepada Allah? Kalau ada, ia telah berbuat syirik. Kalau tidak ada, ya maka ia telah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada orang berkata saya bertawakal kepada Allah, kita tanya, ada enggak selain Allah yang kamu bertawakal kepadanya seperti kamu tawakal kepada Allah? Kalau ada, maka syirik. Wahaluma jarra dan sebagainya, Bu. Iya. Sebuah aplikasi contohnya, Pak. Ya, terkadang ada sebagian ikhwan ada yang ngomong begini.
Ya, ketika naik pesawat, wah, kenapa ya Ustadz kalau saya naik pesawat, ya, terus saya ngelihat ada Ustadz atau orang soleh, saya tenang. Wah, insya Allah ini selamat. Saya katakan ini syirik. Kok syirik? Kenapa? Karena kamu sudah bertawakal kepada orang soleh. Kamu tidak merasa tenang dengan Allah. Kalau kamu tawakal kepada Allah saja, nggak ada orang soleh pun nggak masalah. Yang kedua, seakan-akan kamu punya keyakinan orang soleh itu bisa menolak bala. Ini jelas kesyirikan. Ya. Nah, ini hati-hati ibu-ibu sekalian. Berarti kita, ya, oh iya, enggak, saya tawakal kepada Allah. Enggak, masalahnya kamu tawakal kepada selain Allah juga. Iya, kita katakan kamu tawakal sama Allah, tapi masalahnya kamu tawakal kepada selain Allah. Nah, di sini ibu-ibu, jadi harus ada menetapkan dan meniadakan. Harus itu. Saya berdoa sama Allah. Oke. Kamu ada enggak berdoa kepada selain Allah? Enggak, saya hanya berdoa kepada Allah saja. Ya, itu tauhid. Iya. Paham ibu-ibu? Ya. Sekarang kata beliau al-qaidatu tsaniyah, kaidah yang kedua. At-tauhidu asasul amali wa asluh. Tauhid adalah pondasi amal dan pokoknya. Tauhid adalah pondasi amal dan pokoknya. Apa maknanya kata beliau? Annallaha subhanahu wa ta'ala la yaqbalu syai'an min al-a'mal illa idza kana qa'iman ala saqit tauhid. Artinya, Allah tidak menerima amal kecuali jika ia berdiri di atas pokok tauhid. Artinya kalau misalnya ada orang yang berbuat amal soleh, sholat, zakat, puasa, haji, tapi ia berbuat syirik, ya, baik syirik besar maupun syirik kecil, maka pada waktu itu amalnya nggak diterima. Syirik kecil maksudnya begini, kalau ada orang haji, kemudian niat hajinya ria, pengen disebut Pak Haji aja, ya. Makanya yang seperti ini jelas menyebabkan amalnya tidak diterima. Atau orang yang menyembah selain Allah seperti orang yang mengagungkan kuburan. Ya. Atau orang yang membuat sesajen untuk selain Allah Subhanahu wa taala, dia telah berbuat syirik besar. Maka seperti ini bisa membatalkan amal. Kata beliau, wal aqidatu sahihatu safiyatu fa ayyu amalin yaqumu bil insan lam yubna ala aqidatin sahihah wa tauhidin safin fa inna Allah yaj'aluha ba'man thura. Ya, maka amal apapun yang dilakukan oleh seorang insan, jika tidak dibangun di atas akidah yang benar, tidak dibangun di atas tauhid yang bersih, maka Allah akan jadikan amalannya tersebut habaan manthura. Ya, hancur lebur, gak ada manfaatnya. Dalilnya mana? Firman Allah dalam surat Al-Furqan ayat 23. Allah berfirman, wa qadimna ila ma amilu min amal faja'alnahu haba'an manthura. Dan kami datangkan amalan yang mereka dahulu amalkan di dunia, maka kami jadikan amalan tersebut haba'an manthura, hancur lebur. Ya, hancur lebur. Fa'asbatallahu anna lahum a'malan. Di sini Allah menetapkan bahwa orang-orang musyrikin itu punya amal soleh, amal kebaikan. Walakinnahu qadima ila hadhil a'mal faja'alaha kahaba'in ka'anni annahum banaw ala hadhil a'mal ala ghairi asasi min at-tauhid as-sahih. Namun apa yang terjadi? Mereka melakukan kesyirikan. Ya. Akhirnya apa yang terjadi?
Karena mereka melakukan kesyirikan, Allah jadikan hancur lebur amalan tersebut. Nggak ada manfaatnya. Allah juga berfirman dalam surat Al-Kahfi ayat 103 sampai 105. Allah mengatakan, "Qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala." Katakan, maukah kami beritahu kepada kalian orang yang paling merugi amalnya? Siapa dia? Alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Yaitu orang-orang yang tersesat jalan mereka dalam kehidupan dunia dan mereka menganggap mereka telah berbuat baik sebaik-baiknya, ibu-ibu sekalian. Siapa mereka? Yaitu ulaika alladzina kafaru bi ayati rabbihim wa liqa'ih fahabitat a'maluhum fala nuqimu lahum yaumal qiyamati wazna. Mereka itu adalah orang yang kafir kepada ayat-ayat Rabb mereka dan kafir kepada pertemuan dengan Allah pada hari kiamat. Maka batal amal-amal mereka dan kami tidak akan menegakkan timbangan untuk mereka. Masya Allah, ya. Jadi timbangan amalan itu hanya untuk orang yang beriman saja. Orang kafir tidak ditimbang amalnya. Kenapa? Nggak ada amal. Ya, Allah hancur leburkan. Fa asbatallahu anna lahum a'malan wajtihadan. Di sini dalam ayat ini dalam surat Al-Kahfi tadi, Allah menetapkan bahwa mereka punya amal, punya kesungguhan. Dia beramal soleh. Wahum yahsabuna bihadil amal annahum min ahsanin nasi sun'an wa taqarruban wa ta'abbuda. Dan mereka mengira dengan amal soleh yang mereka lakukan ini, mereka menjadi orang yang paling baik, yang paling hebat ibadahnya. Tapi walakinnallaha yaj'aluha yaumal qiyamah haba'an manthura la tanfa'u ashabaha. Akan tetapi pada hari kiamat Allah jadikan amalan mereka itu hancur lebur. Gak ada manfaatnya. Kenapa? Li'annahum lam yabnu hadhil a'mal ala tauhidin sahih. Karena mereka tidak membangun amal tersebut di atas tauhid yang benar. Wa innama banahu al kufri billahi tabaraka wa ta'ala. Tapi mereka bangun di atas kekafiran kepada Allah. Iya. Nah, ini ibu-ibu sekalian, makanya hati-hati. Sehebat apapun amalan seseorang, ya, kalau ternyata berbuat syirik percuma. Coba ibu ya, orang yang menemukan listrik ini harusnya kalau kita berpikir, wah ini penemunya hebat banget nih. Sampai hari ini manfaatnya luar biasa. Penerangan buat, pokoknya manfaatnya banyak deh. Tapi kalau penemunya tidak beriman kepada Allah percuma. Padahal kalau dia beriman kepada Allah, dia muslim, itu pahalanya terus saja, Masya Allah. Kenapa? Karena dia sudah menemukan sesuatu yang bermanfaat. Ya. Nah, saudaraku sekalian. Jadi ini ibu-ibu, jadi tauhid adalah pondasi apa? Amal. Pokok amal. Tidak akan diterima amal tanpa tauhid. Makanya penting di sini kita harus memahami dulu masalah tauhid, Bu, sebelum yang lain. Belajar dulu sebelum yang lain. Jangan sampai ya kita sibuk belajar sholat, belajar fikih puasa, fikih zakat dan yang lainnya, tapi tauhid kita nol. Percuma. Berarti yang harus benar-benar kita perbaiki ini dulu nih. Kita sudah bertauhid belum? Dan jangan pernah lelah belajar tauhid. Ya. Karena tauhid itu hakikatnya aplikasi. Kita banyak orang yang tahu tentang tauhid, belajar tauhid, tapi ternyata subhanallah dalam aplikasinya masih nol. Masih payah, masih tersendat-sendat, masih terseok-seok dan yang lainnya. Ya. Ini kaidah yang keberapa? Yang kedua.
Al-qaidatu tsalitsah, kaidah yang ketiga. At-tauhidu awwal wajibin wa akhir wajibin. Tauhid adalah kewajiban yang pertama dan kewajiban terakhir. Tauhid adalah kewajiban yang pertama dan kewajiban yang paling akhir. Apa maknanya kata beliau? Buku ini ditulis oleh Syekh Walid bin Rashid As-Suaidan. Ya, kata beliau penulis buku ini, wa makna dzalik, maknanya anna awwala ma yadkhulu bihil 'abdu fi dinillah innama huwa nutqu bit tauhid. Bahwa pertama kali yang memasukkan hamba kepada Islam yaitu mengucapkan kalimat tauhid. Orang yang mau masuk Islam wajib nggak mengucapkan dua kalimat syahadat, Bu? Naam, wajib. Siapapun dia mengucapkan la asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Maka ini kewajiban pertama. Ya. Fala yuhkam 'alal insan bi annahu muslim illa idza jaa bi kalimatit tauhid. Maka seorang insan tidak bisa dihukumi seorang muslim kecuali apabila dia mengucapkan kalimat tauhid tadi. Ya. Dasarnya dalilnya hadis. Rasulullah bersabda yang dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Aku diperintahkan oleh Allah untuk memerangi manusia sampai mereka syahadat la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Iya. Dan dalam Sahih Muslim dari hadis Tariq bin Ashyam dari Nabi SAW, beliau bersabda, man qala la ilaha illallah wa kafara bima yu'badu min dunillah haruma maluhu wa damuhu wa hisabuhu ala Allah. Siapa yang mengucapkan la ilaha illallah dan kafir kepada apa yang disembah selain Allah, maka haramlah hartanya, darahnya, dan hisabnya dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Maka Ahlussunnah wal Jamaah bersepakat bahwa kewajiban pertama atas seorang hamba adalah tauhid. Tauhid. Hal ini berbeda dengan kaum Mu'tazilah. Kaum Mu'tazilah punya keyakinan, ibu-ibu, kewajiban yang pertama katanya ragu dulu. Ya. Baru kemudian setelah dia ragu, dia harus tadabbur, memperhatikan tentang alam semesta. Siapa yang menciptakan alam semesta ini? Baru kemudian setelah yakin, baru dia mengucapkan dua kalimat syahadat. Adapun Ahlussunnah mengatakan tidak. Kewajiban yang pertama adalah dua kalimat syahadat dulu. Iya. Sebab kalau misalnya ada orang yang ragu dulu, terus mati, neraka. Iya. Nah ini ibu-ibu sekalian. Dan tauhid adalah kewajiban yang terakhir. Ketika seseorang mati, dia ditalkin dengan ucapan la ilaha illallah. Rasulullah bersabda, laqinu mautakum la ilaha illallah. Talqinkan mayat kamu dengan ucapan apa? La ilaha illallah. Rasul juga bersabda, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa yang ucapan terakhirnya di dalam kehidupan dunia ini la ilaha illallah, pasti masuk surga. Iya. Makanya yang ada di masyarakat, ibu-ibu, sebagian masyarakat ketika ditalkinkan mayat la ilaha illallah malah melarang. Apa katanya? Kasihan, kepanjangan.
Jadi gimana dong talkinkan Allah, Allah, Allah. Kita katakan ini jelas bid'ah dalam agama. Karena ucapan Allah, Allah saja bukan kalimat tauhid. Karena sudah kita sebutkan tauhid tadi, tauhid itu bukan sebatas menetapkan, tapi juga harus apa? Meniadakan. Rasulullah yang mengatakan talqinkan mayat kamu la ilaha illallah, malah ditolak nih hadis Nabi dengan akal. Katanya kasihan mayatnya nanti kepanjangan. Takutnya pas mengucapkan la ilaha mati, kan matinya ateis. Kita katakan emangnya ente? Ya. Allah tahu si mayat ini akan mengucapkan la ilaha illallah. Allah tahu. Maka ketika dia mengucapkan la ilaha kemudian meninggal duluan, ya dia tidak salah. Dia sudah ingin mengucapkan la ilaha illallah. Ya. Maka kemudian dia tetap dianggap sebagai orang yang mengucapkan la ilaha illallah. Bukankah Rasulullah sabda innamal a'malu binniyat. Tak tahu ya, ini yang ada di masyarakat ini kok siapa yang pertama kali gini ya? Berani banget mengubah-ubah hadis Rasul. Memang begitu setan, Bu, memalingkan manusia dari kalimat tauhid, Bu. Ya. Nah, ini Bapak sekalian. Jadi ya, tauhid adalah kewajiban yang pertama. Dan tauhid adalah kewajiban yang apa? Yang terakhir. Maka kewajiban kita adalah berusaha bagaimana wafat di atas tauhid. Ini yang terpenting, Ibu. Karena orang yang dia tauhid di awal, tapi pas matinya syirik, aduh, percuma tauhid di awalnya itu, nggak diterima. Makanya kata para ulama, al-ibratu bil khawatim. Yang dilihat oleh Allah itu di akhir hayat. Gimana itu? Gimana caranya supaya kita wafat di atas tauhid itu yang selalu kita berusaha, Bu, untuk meraihnya. Gimana dong caranya supaya kita wafat di atas tauhid? Yang pertama tentu kita berusaha terus, Ibu, belajar tauhid, menuntut ilmu tentang tauhid. Menuntut ilmu tentang Allah Azza wa Jal. Ya. Yang kedua, tentu Ibu kita berusaha untuk khawatir dan waspada dari syirik. Karena selama kita merasa khawatir, merasa takut dari syirik, Bu, selama itu insya Allah kita akan hati-hati terus. Tapi kalau kita merasa iman kita sudah hebat, tauhid kita sudah hebat, kita tidak merasa khawatir terhadap kesyirikan, kita merasa aman, biasanya ibu-ibu, rasa aman itu yang menyebabkan kita terjerumus kepada kesyirikan. Apalagi kalau orang sudah menganggap remeh tauhid, kamu itu ngapain sih dakwah tauhid mulu. Iya. Orang sudah pada mengenal Allah kok masih mendakwakan tauhid. Ada orang seperti ini loh, Bu. Menganggap katanya dakwah tauhid itu bukan tidak menyelesaikan problematika, katanya la ilaha illallah. Orang seperti ini, Bu, hakikatnya belum paham la ilaha illallah. Iya. Justru kita tetap mengajarkan tauhid kepada orang yang beriman. Supaya apa? Supaya dia tetap waspada dari kesyirikan. Rasulullah SAW saja 5 hari sebelum meninggal dunia, Bu. 5 hari Rasulullah sebelum meninggal dunia mewanti-wanti para sahabat. Rasulullah sabda, ala la'natullah alal yahud wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Ketahuilah laknat Allah atas Yahudi dan Nasrani,
mereka menjadikan kuburan Nabi mereka sebagai masjid. Yuhadziruhum ma sana'u. Rasulullah SAW mewanti-wanti para sahabat, jangan sampai melakukan perbuatan mereka. Padahal saat itu para sahabat, ibu-ibu, imannya udah hebat banget, Bu. Sementara kita, iman kita yang ya Allah, ya Senin Kemis gini imannya. Udah gitu merasa pede, merasa aman dari kesyirikan, la ilaha illallah. Kalau mendengar orang dakwah tauhid, berceramah tentang tauhid, apa bilangnya? Ah, bosen. Ini lagi, itu lagi. Padahal ibu, ketika ibu mendengar ada orang yang berbicara tentang tauhid, jangan ibu pikirkan adalah saya sudah sering mendengar, bukan itu. Tapi yang ibu pikirkan ketika mendengar ada orang berbicara tentang tauhid adalah bagaimana aplikasi saya. Ketika ada seorang ustadz bahas tentang masalah tentang tauhid, selalu kita pikirkan bagaimana nasib tauhid saya. Iya. Nah ini ibu-ibu sekalian ya. Karena kita semua ibu ingin wafat di atas la ilaha illallah. Sebab kalau orang yang wafat di atas la ilaha illallah, wafat di atas tauhid, masalahnya sudah dapat jaminan surga. Dan saya yakin semua kita pengen masuk surga, ya enggak Bu? Semua kita pengen masuk surga. Iya. Itu yang kita harapkan. Kita wafat di atas iman, Islam. Kita ini apalagi hidup di zaman penuh syubhat, Bu. Syubhat pemikiran di zaman sekarang merajalela, Bu. Lihat di zaman sekarang perdukunan merajalela, mistik-mistik dan yang lainnya. Banyak orang yang mulai percaya sama dukun, mulai percaya ini dan itu. Aduh. Ya. Sehingga akhirnya apa yang terjadi? Terfitnah dia. Ini belum dajjal yang datang ini. Baru dajjal-dajjal kecil. Banyak orang yang beriman kepada itu semuanya. Maka inilah ibu-ibu sekalian, kalau kita sudah diberikan oleh Allah tauhid, syukuri, pertahankan, jangan sampai tauhid itu dicabut oleh Allah dari hati kita. Gara-gara apa? Gara-gara kita meremehkan tauhid, ibu. Iya. Iya. Sekarang al-qaidatur rabi'ah, kaidah yang keempat. Al-intisabu ila salihin la yantafi bihi sahibuh illa bit tauhid wal iman. Dekat dengan orang-orang saleh dan menisbatkan diri kepada orang saleh tidak bermanfaat kecuali bila disertai dengan tauhid dan iman. Dekat dengan orang soleh dan menisbatkan diri kepada mereka tidak bermanfaat kecuali dengan tauhid dan apa? Iman. Ya. Maksudnya gimana, ibu-ibu? Kata beliau, fa ayyu insanin kana qariban minas salihin imma qurban tisabin wa qaraba aw qurba suhbah fa inna mujarrada hadhil qarabah la yantafi'u biha la fid dunya wala fil akhirah ma lam takun mabniha ala tauhid wa imanin sahihin safin. Artinya manusia mana saja yang dekat dengan orang saleh, baik dekat dalam nasab, kekerabatan, ataupun pertemanan, maka sebatas kedekatannya ini nggak ada manfaatnya di dunia, tidak pula di akhirat jika tidak dibangun di atas tauhid. Contohnya ibu, istrinya Nabi Nuh. Istrinya Nabi Nuh dan istrinya Nabi siapa satu lagi? Nabi Lut. Padahal
Suaminya nabi loh, Bu. Suaminya nabi. Ibu tahu nabi? Nabi, kita sendiri sudah tahu bagaimana ketakwaannya, kesalehannya, orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Ternyata ketika istrinya tidak beriman, gak ada manfaatnya. Allah berfirman dalam surat At-Tahrim ayat 10. Daraballahu masalan lilladzina kafaru imra'ata Nuhin wa imra'ata Lut. Kanata tahta 'abdaini min 'ibadina salihain fakhanatahuma falam yughniya 'anhuma minallahi syai'a wa qila dukhulan nar ma'ad dakhilin. Allah memberikan perumpamaan untuk orang-orang kafir itu. Itu istrinya Nabi Nuh dan istrinya Nabi Lut. Keduanya adalah di bawah asuhan dua hamba kami yang saleh. Bayangkan. Namun keduanya berkhianat kepada suaminya dalam agama. Maka kemudian kedekatannya mereka dengan Nabi itu tidak bermanfaat di sisi Allah sedikit pun juga. Maka dikatakanlah kepada keduanya, masuklah kalian ke dalam api neraka bersama orang-orang yang masuk. Iya. Anaknya Nabi Nuh. Anaknya Nabi, Bu. Bayangkan. Ketika Nabi Nuh mengatakan kepada anaknya, "Ya bunayya arkam ma'ana wa la takum ma'al kafirin." Hai anakku, ayo kamu naik bersama kami. Jangan kamu menjadi orang-orang kafir, hai anakku. Apa kata anaknya, Bu? Karena anaknya Nabi Nuh ternyata malah kafir kepada dakwah bapaknya, Bu. Tak beriman. Qala sa'awi ila jabal ya'simuni minal ma'. Aku akan naik ke gunung yang paling tinggi yang akan melindungiku dari air bah ini. Apa kata Nabi Nuh? Qala la 'asimal yawma min amrillahi illa man rahim. Wa hala bainahumal mawju fa kana minal mughraqin. Nabi Nuh berkata, tidak ada di hari ini yang bisa melindungimu nak dari urusan Allah ini kecuali yang Allah rahmati saja. Maka terhalanglah keduanya dengan gelombang yang sangat besar itu. Dan ia termasuk orang-orang yang ditenggelamkan oleh Allah. Di dalam surat Hud ayat 42 sampai 43. Bayangkan, Bu, anaknya Nabi Nuh padahal anak Nabi, bayangkan. Enggak ada manfaatnya dia sebagai anak Nabi kalau dia tidak beriman kepada Allah. Kalau dia berbuat syirik, dia kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sampai kemudian Nabi Nuh berkata, wa nada Nuhur rabbah faqala rabbi inna ibni min ahli wa inna wa'dakal haqq wa anta ahkamul hakimin. Maka Nabi Nuh sedih melihat anaknya itu, Bu. Apa kata Nabi Nuh ini sebagai perasaan seorang bapak tentunya ya? Ya Rabb, anakku itu termasuk keluargaku ya Allah. Sementara janjimu itu hak dan engkau hakim yang paling bijaksana. Apa kata Allah? Ya qala ya Nuh, innahu laysa min ahlik. Innahu amalun ghairu salih. Hai Nuh, ia bukan dari keluargamu. Ia adalah amal yang tidak saleh, hai Nuh. Ya. Lihat ibu-ibu, kalau ternyata anak itu kafir, Allah tidak menganggap anak yang kafir itu termasuk keluarga. Ya. Subhanallah. Ternyata anak Nabi saja tidak manfaat kedudukannya sebagai seorang anak Nabi atau keturunan Nabi kalau ternyata ia kafir kepada Allah. Kalau ia ternyata mempersekutukan Allah. Ya. Dan dalam Sahih Bukhari dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu an, bahwa Rasulullah SAW naik ke Bukit Sofa.
Ya, ketika Allah turunkan firman-Nya wa anzir ashiratakal aqrabin, berikanlah peringatan kepada keluargamu yang paling dekat. Maka Rasulullah pun naik ke bukit Sofa. Lalu kemudian Nabi bersabda, ya Bani Ka'ab bin Lu'ay, wahai Bani Ka'ab bin Lu'ay, anqidhu anfusakum minan nar, selamatkan diri kalian dari api neraka. Ya Bani Murrah bin Ka'ab, anqidhu anfusakum minan nar, wahai Bani Murrah bin Ka'ab, selamatkan diri kalian dari api neraka. Ya Bani Abdi Syams, anqidhu anfusakum minan nar, wahai Banu Abdi Syams, selamatkan diri kalian dari api neraka. Ya Bani Abdi Manaf, anqidhu anfusakum minan nar, hai Banu Abdul Manaf, selamatkan diri kalian dari api neraka. Ya Bani Hashim, anqidhu anfusakum minan nar, wahai Banu Hashim, selamatkan diri kalian dari api neraka. Ya Bani Abdul Muttalib, wahai Banu Abdul Muttalib, anqidhu anfusakum minan nar, selamatkan diri kalian dari api neraka. Ya Fatimah, wahai Fatimah, kepada anaknya sendiri, anqidhi nafsaki minan nar, selamatkan dirimu dari api neraka. Fa inni la amliku lakum minallahi syai'a, karena aku tidak bisa menolong kalian dari azab Allah sedikit pun juga. Ya, wa anna lakum rahman sa'abulluha bibalaliha, tapi karena kalian itu kerabat-kerabatku, aku akan sambung silaturahim dengan kalian. Lihat ya. Artinya kalau kalian tidak mau beriman kepada Allah, kalian kafir kepada Allah, kedudukan kalian walaupun kalian dekat dengan Rasulullah, karena mereka itu paman-pamannya Rasulullah, kerabat-kerabatnya Rasulullah, bahkan Rasulullah mengatakan kepada anaknya sendiri, hai Fatimah, artinya kalau kalian semua tidak beriman, aku tidak bisa membela kalian. Tidak bisa membela. Rasulullah SAW bisa membela kalau dia wafat di atas tauhid, Ibu, dengan syafaatnya. Karena syafaat Rasulullah hanya untuk orang-orang yang wafat di atas tauhid. Sebagaimana dalam hadis, ya Rasulullah SAW sabda, ukhtirtu baina an yudkhala nisfu ummatil jannah wa baina syafa'ah. Aku diberikan oleh Allah pilihan antara separuh umatku dimasukkan ke surga atau aku diberikan syafaat. Fakhtartu syafa'ah, kata Rasulullah. Maka aku pun memilih syafaat saja. Wahya liman mata la yusyrik billahi syai'a, dan syafaatku, kata Rasulullah, hanya untuk orang yang meninggal dalam keadaan tidak mempersekutukan Allah dengan sesuatu pun. Masya Allah. Ya. Fi Sahih Bukhari dari hadis Abu Sa'id Al-Khudri, dalam Sahih Bukhari dalam hadis Abu Sa'id Al-Khudri, ya radhiyallahu anhu, ia berkata, ya'khudhu rajulun biyadi abihi yaumil qiyamah yuridu an yudkhilahul jannah fayunada ala innal jannata la yadkhuluha musyrikun. Nanti akan ada di hari kiamat seorang laki-laki yang mengambil tangan bapaknya untuk dimasukkan ke surga. Lalu kemudian diseru, ketahuilah sesungguhnya surga tidak boleh dimasuki oleh orang-orang yang musyrik. Fayaqul ay Rabb abi, si anak lalu berkata, ya Rabb, ini bapakku. Fayuhawwal fi suratin qabihah, tiba-tiba bapaknya yang musyrik itu diubah oleh Allah menjadi bentuk yang sangat menyeramkan sekali. Warihin muntinah, dan baunya busuk sekali. Fayatrukuhu, lalu si anaknya pun meninggalkannya. Ya, betul memang Bu, kalau anak kita masih kecil meninggal dunia, maka anak kecil itu akan berusaha memasukkan orang tuanya kemana? Ke surga. Itu kalau orang tuanya wafat di atas tauhid. Adapun kalau orang tuanya wafat di atas syirik, percuma, nggak ada manfaatnya. Ya.
Fi Sahih Muslim, dan disebutkan dalam Sahih Muslim dari hadis Anas bahwa ada seorang laki-laki berkata, "Ya Rasulullah, aina abi?" Hai Rasulullah, di mana bapakku? Di surga atau di neraka? Kata seorang laki-laki ini. Apa kata Rasulullah SAW? Inna abi wa abaka finnar. Ayahku dan ayahmu di neraka. Masya Allah. Iya. Makanya ibu-ibu, walaupun kita keturunan Nabi, kalau kita kafir percuma. Rasulullah bersabda dalam riwayat Muslim, "Waman batta'a bihi amaluh lam yusri' bihi nasabuh." Siapa yang amalnya lambat, maka nasab dia tidak mempercepat. Ya, enggak sama sekali. Hanya karena ibu misalnya saya ini keturunannya wali loh, ya Sunan Gunung Jati loh, misalnya. Saya keturunannya Sunan Ampel loh, nggak ada manfaatnya. Yang satu lo berkata saya keturunan Nabi loh, kita semua juga keturunan Nabi kok, Nabi Adam, ya enggak? Kita semua keturunan Nabi Adam, Bu. Ya, nggak ada manfaatnya mengaku-ngaku keturunan Nabi kalau ternyata berbuat syirik, mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Subhanallah, ibu-ibu sekalian. Dalam hadis juga disebutkan, ya, dari hadis Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda, "Qama fina Rasulullah SAW zata yaumin fadzakara al-ghulul fa'azzamahu wa 'azzama amrah." Rasulullah SAW satu hari pernah berdiri lalu menyebutkan tentang gulul. Gulul itu artinya, ya, mengambil harta ghanimah yang belum dibagikan. Dan gulul juga dimutlakan, Bu, kepada, ya, khianat. Maka Rasulullah pun menganggapnya ini besar, agung. Dan Rasulullah bersabda, "La ulfiyanna ahadakum yaji yaumal qiyamah ala raqabatihi ba'irun lahu rugha. Yaqulu ya Rasulullah aghithni, faqulu fa'aqul la amliku laka syai'an qad ablagtuk." Aku akan dapatkan nanti salah seorang, jangan sampai ada seorang pun yang aku dapatkan nanti pada hari kiamat, dia membawa di atas pundaknya untanya, sementara unta itu bersuara. Lalu dia berkata, "Wahai Rasulullah, tolong aku." Ya, gara-gara dia tidak mengeluarkan zakat untanya itu. Apa kata Rasulullah nanti pada hari kiamat? Aku tidak bisa membela kamu. Aku sudah sampaikan kepada kamu. La ulfiyanna ahadakum yaji'u yaumal qiyamah ala raqabati farasun lahu hamhamah fayaqulu ya Rasulullah aghithni fa aqulu la amliku laka syai'an qad ablagtuk. Jangan sampai ada seseorang dari kalian yang aku bertemu dengan dia pada hari kiamat sambil membawa kudanya yang meringkik. Lalu dia berkata, "Ya Rasulullah, tolonglah aku." Maka aku akan berkata, aku tidak bisa menolong kamu. Aku sudah sampaikan kepada kamu. Iya. Namun ibu-ibu, untuk kuda, ya, telah ada dalil-dalil yang sahih, yang rajih, bahwasannya kuda itu tidak ada zakatnya. Makanya tambahan kuda ini disangsikan oleh banyak ulama. Ya. Nah ini ibu-ibu, jadi orang-orang yang nggak mengeluarkan zakatnya, orang yang nggak mengeluarkan zakat untanya, sapinya, kambingnya, kelak nanti binatang-binatang itu, Bu, akan menyiksa dia, menanduk-nanduk dia, menginjak-injak dia. Orang yang punya emas, perak, uang tidak dikeluarkan zakatnya, kelak itu dijadikan oleh Allah setrikaan, Ibu, di padang mahsyar itu,
Karena orang yang tidak mengeluarkan zakat itu, Bu, disiksanya di dua tempat. Tempat yang pertama di padang mahsyar. Tempat yang kedua dalam api neraka. Aduh. Di padang mahsyar sebelum diputuskan oleh Allah sudah disiksa. Di padang mahsyar orang yang punya emas, perak, uang, nggak dikeluarkan zakatnya, kata Rasulullah apa? Akan berubah menjadi ular yang sangat beracun sekali. Yang akan membelit dia dan mematuk-matuk dia. Lalu mereka berkata kepada Rasulullah, "Hai Rasulullah, tolong aku." Apa kata Rasulullah? "Aku nggak bisa tolong kamu. Aku sudah sampaikan kepada kamu." Iya. Ternyata Rasulullah nggak bisa menolong, Bu. Udah tahu riba haram. Rasulullah sudah menyampaikan kepada kita riba, dimakan juga. Ya. Nah, ibu-ibu sekalian. Namun tentunya ibu sekali lagi, ya orang-orang seperti ini, kalau ia wafat di atas la ilaha illallah, kalau ternyata diadab, tetap mendapatkan syafaat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di akhir setelah dosanya habis itu. Ya, karena seorang Muslim itu kalau masuk neraka kan, ya dia dihabiskan dulu tuh dosa-dosanya. Kemudian setelah dosanya habis berubah menjadi arang, mati dia. Kemudian Allah izinkan dia dikeluarkan dari api neraka dan dilemparkan ke sungai Al-Hayah, sungai kehidupan yang ada di dalam surga. Lalu ia pun tumbuhlah ibu-ibu sekalian. Masya Allah. Ya. Nah ini ibu-ibu ya, jadi sedekat apapun kita dengan orang soleh, karena ibu temannya orang soleh misalnya. Karena sebagian orang mencukupkan diri punya teman orang soleh. Dengan alasan nanti apa? Nanti kan teman-teman orang soleh saya ini akan bantu saya di hari kiamat. Kita katakan, akhi, percuma punya teman soleh kalau kamu tidak menyelamatkan diri sendiri. Iya. Nah, apalagi kalau ternyata kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini ibu-ibu sekalian. Kita lanjutkan al-qaidatu khamisah. Kaidah yang kelima. La ta'addudiyata fit tauhidi wal aqaid. Tidak ada poligami dalam tauhid dan akidah. Poligami itu adanya dalam istri aja. Dalam akidah tauhid tidak ada poligami, Bu. Tidak ada ta'addud. Bimakna annana la naqbalu madzahiba aqadiyya syatta. Maknanya kita tidak bisa menerima banyak akidah, tidak bisa. Ya. Tidak bisa menerima, misalnya ibu menerima akidah tauhid tapi juga menerima akidah selain tauhid, tidak bisa. Kalau kita masih menerima akidah selain tauhid, berarti kita sudah berbuat syirik. Ya. Innamad dinu indallah, karena agama di sisi Allah itu wahid, satu saja. Dan agama seluruh nabi dan rasul satu saja. Itu agama Islam, agama tauhid. Ya. Fala yaqbalullahu minal a'mali wat ta'abbudat wal aqaid illa ma kana muttafiqan ma'a hadzal dinil 'azim. Maka amal apapun, keyakinan apapun, ibadah apapun, akidah apapun, kalau tidak di atas ini, tidak boleh kita terima. Ya, tidak di atas tauhid, di atas agama yang sahih. Ya. Demikian pula semua akidah yang bertabrakan dengan akidah Ahlussunnah wal Jamaah kita tidak boleh terima. Karena akidah yang benar adalah akidah yang dibawa oleh Rasulullah SAW dan para sahabatnya saja. Selain itu kita tidak bisa terima, Bu. Ya.
فنحن لا نقبل وجود أشاعرة ولا إباضية ولا خوارج ولا جهمية ولا معتزلة ولا كلابية ولا maturidiyah ولا رافضة. Maka kita tidak bisa tidak menerima akidah-akidah selain akidah Ahlussunnah, baik akidah Asy'ariyah, Ibadiyah, Khawarij, Jahmiyah, Mu'tazilah, Kullabiyah, Maturidiyah, dan akidah-akidah yang lainnya, apalagi akidah Syiah, Rafidhah. Iya. Karena kebenaran di sisi Allah hanyalah satu. Wala haqqa li ahadin an yulzimana bi an naqbala at-tarf al-akhar, dan tidak berhak seorang pun untuk memaksa kita untuk menerima akidah yang lain, tidak berhak. Iya. Allah berfirman, "Wa man yabtaghi ghairal islami dina فَلَا يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ." Surat Ali Imran ayat 85. Siapa yang mencari selain Islam sebagai agama, maka tidak akan diterima darinya, dan di hari akhirat ia termasuk orang-orang yang merugi. Allah juga berfirman, "Inna ad-dina 'indallahil Islam." Agama di sisi Allah hanyalah Islam saja. Agama tauhid. Dalam Sahih Muslim dari hadis Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda, "Walladzi nafsu Muhammadin biyadih, la yasma'u bi ahadun min hadhil ummah Yahudiyun wala Nasraniyun thumma yamut walam yu'min billadzi ursiltu bih illa kana min ashabin nar." Demi zat yang Muhammad berada di tangannya, tidak ada seorang pun yang mendengar tentang ajaranku dari umat ini, baik Yahudi maupun Nasrani, kemudian mati dalam keadaan tidak beriman kepada ajaran yang aku bawa, kecuali pasti ia masuk neraka. Iya. Lihat ibu-ibu sekalian. Maka dalam akidah itu tidak menerima poligami, Bu. Akidah yang benar hanya satu, yaitu yang dibawa oleh Rasulullah dan para sahabat. Agama di sisi Allah hanya satu, yaitu agama Islam. Ya. Nah ini ibu-ibu sekalian. Oleh karena itulah ibu-ibu sekalian, sudah kita sebutkan tadi, ya, bahwa hakikat tauhid harus mengandung apa? Peniadaan dan penetapan. Sebatas menetapkan tapi tidak meniadakan, hakikatnya bukan tauhid. Ya. Al-Qaidatus Sadisah, kaidah yang keenam, yang terakhir yang kita akan bahas pada hari ini, yaitu ar-rububiyatu tauhidullahi bi'af'alih. Hakikat rububiyah adalah mentauhidkan Allah dalam perbuatan-perbuatan Allah. Hakikat rububiyah adalah apa? Mentauhidkan Allah dalam perbuatan-perbuatan yang itu khusus untuk Allah saja. Ya. Contohnya kata beliau, ya, al-ihya fi'luhu wal imanatu fi'luhu, menghidupkan itu perbuatan Allah saja. Mematikan perbuatan Allah saja. Mentakdirkan segala sesuatu itu semua perbuatan Allah saja. Memberikan rezeki juga perbuatan Allah saja. Menyesatkan, memberi hidayah, itu hanya perbuatan Allah saja. Memuliakan, menghinakan, memberi, tidak memberi, semua itu ibu-ibu perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Kullu hadza yu'tabar min fi'lillah. Semua ini perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kewajiban kamu adalah, keyakinan kamu adalah harus punya keyakinan bahwa tidak ada yang bisa menghidupkan dan mematikan kecuali Allah. Tidak ada yang bisa mentakdirkan segala sesuatu kecuali Allah. Tidak ada yang bisa memberikan rezeki kecuali siapa? Allah. Tidak ada yang bisa memberikan hidayah dan menyesatkan kecuali siapa?
Allah. Tidak ada yang bisa memuliakan dan menghinakan ya kecuali Allah. Semua itu perbuatan Allah. Iya. Maka kalau misalnya kita punya keyakinan ibu-ibu bahwa ada sesuatu yang bisa memberikan rezeki selain Allah, syirik tidak Bu? Syirik. Iya. Kalau ada orang yang minta rezeki ke kuburan misalnya Bu, syirik nggak Bu? Syirik. Kalau ada orang bikin rajah misalnya Bu, bikin penglaris, ya disimpan di restoran, biar katanya restorannya laris. Syirik nggak Bu? Syirik. Jadi ini kenapa? Karena ini berhubungan dengan rububiyah. Berhubungan dengan rububiyahnya Allah. Yang bisa menolak balahnya Allah. Yang bisa memberikan manfaat hanya Allah. Kalau ibu-ibu lewat pohon angker, kemudian ibu bilang begini, permisi. Syirik nggak Bu? Syirik. Kenapa kok permisi? Biar nggak kesambet. Masya Allah. Kita katakan yang bisa memberikan mudarat hanya Allah. Iya. Ada orang bikin sesajen katanya Bu. Biar apa? Ada orang yang bikin sesajen buat gunung biar nggak meletus. Ternyata meletus juga. Udah meletus, setannya datang memberikan bisikan kepada mereka, apa katanya? Sajennya kurang gede. Sajennya kurang banyak itu makanya meletus. Bukannya mikir. Itu yang namanya gunung siapa yang punya? Allah Azza wa Jalla. Dia tidak akan meletus kecuali dengan perintah Allah Azza wa Jal. Gunung gak butuh sajen. Dibikin sajen tumpeng, ayam, disembeli, kepala kerbau dan yang lain. Emang gunung makan kayak gituan? Gunung sendiri sudah Allah berikan kekayaan, Ibu. Iya. Ada lagi yang bikin sesajen ke mana? Ke laut. Katanya biar nggak tsunami dan yang lainnya, biar katanya aduh ya Allah ya Rabbi. Iya, saya suka mancing Bu. Saya pergi ke suatu pulau di situ. Dan subhanallah ya rata-rata orang-orang yang ada di laut itu banyak kesyirikannya Bu. Ya, saya kenalan dengan seorang kapten, alhamdulillah kaptennya sudah mulai ngaji sekarang. Dia cerita, Ustadz, di pulau saya ini, biar kapalnya laris, dimandiin Ustadz. Pakai air kembang. Dan subhanallah anehnya Ustadz, ada tuh teman saya dia itu, kalau mancing tuh nggak pernah dapat tuh ikan. Akhirnya kata masyarakat coba mandiin aja pakai air kembang. Udah dimandiin dapat banyak Ustadz. Itu yang bikin mereka semakin yakin. Masya Allah. Emang setannya ini Bu. Ya. Setannya yang berusaha bagaimana caranya supaya manusia itu berbuat syirik. Gimana caranya nih si nelayan ini nggak dapat ikan? Ya setannya yang ngusir-ngusirin ikan. Jangan dimakan tuh. Kamu sedang ditipu sama orang. Misalnya gitu ya. Kemudian ketika si manusia itu memberikan persembahan kepada siapa? Kepada jin bantulah. Iya. Berarti boleh dong. La, wallah ini kesyirikan jelas.
Orang yang mendapatkan rezeki akibat kesyirikan, hakikatnya rezeki itu adalah tanda Allah benci kepada dia. Sebagaimana disebutkan dalam hadis, "Idza a'tallahu lil 'abdi", apabila Allah memberikan kepada seorang hamba apa yang dia mau dari kehidupan dunia, sementara ia terus-menerus berbuat maksiat kepada Allah, itu hakikatnya istidraj, diulur oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya. Itu masih seperti itu, Bu. Kesyirikan di pantai-pantai itu, Bu, ya Allah, ya. Sesajen buat Nyi Roro Kidul dan yang lainnya. Fa'allahul musta'an. Ya. Ada yang menyembelih kambing. Padahal kambing Allah yang menciptakan. Ayam Allah yang menciptakan. Kok dipersembahkannya kepada selain Allah? Padahal tidak ada yang bisa memerintahkan laut untuk tsunami kecuali Allah. Ya. Nah, inilah ibu-ibu sekalian. Memang kita sebagai seorang muslim yang mengerti tauhid, sedih melihat saudara-saudara kita masih jatuh kepada apa? Kesyirikan, ibu-ibu sekalian. Baik, saya kira cukup sampai di sini dulu, ibu-ibu. Demikian, wabillahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.